Halo, selamat sore. Kali ini kita bahas tentang kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia dan Jepang yang akan berlangsung pada tanggal 15 November 2024 yang akan berlangsung pada hari Jumat beberapa hari kemudian. Kalau kita lihat kekuatan timnas Jepang dan Indonesia, tentunya orang akan mengira bahwa Indonesia menjadi lawan yang akan mengimbangi Jepang. Namun kalau kita lihat dari data pemain dari kedua timnas tersebut, ada beberapa perbedaan pemain yang berlaga di Eropa. Seperti kita ketahui bahwa 90% pemain timnas Jepang itu bermain di Liga Eropa, liga teratas, seperti Liga Spanyol, Inggris, Prancis. Nah, timnas Indonesia, pemainnya yang bermain di Liga Eropa itu masih berada di liga bawahnya, bisa disebut tier 2 dan tier 3. Walaupun ada beberapa individu seperti Jai Itses yang bermain di Serie A, yang merupakan salah satu liga yang terbaik di dunia, namun itu hanya satu dibandingkan dengan pemain Jepang yang kebanyakan bermain di liga atas Eropa. Dari skuad terbaru yang diumumkan pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, terdapat 20 pemain anggota timnas Jepang yang bermain di klub Eropa yang tersebar di Liga Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, Liga Prancis, Liga Belanda, sampai Liga Skotlandia. Seperti pemain Jepang yang terkenal yaitu Wataru Endo yang bermain di Liverpool. Kemudian ada juga Takefusa Kubo di Real Sociedad, Takumi Minamino di AS Monaco, Kaoru Mitoma di Brighton, Zion Suzuki kipernya yang bermain di AS Parma, Liga Serie A Italia, dan masih banyak lainnya. Di antara pemain timnas tersebut seperti Reo Hatate yang memperkuat Celtic dan Hidemasa di Sporting CP cukup impresif dalam performanya selama bermain di klub tersebut. Ryo Hatate ikut mencetak gol dan menjadi pemain ke-15 Jepang yang mengoleksi gol di Liga Champions. Sedangkan Morita ikut membuat tim sebesar Manchester City menjadi kalang kabut ketika kalah telak di markas Sporting CP. Pemain Jepang sudah pada main di Liga top Eropa semua, 90% di Liga rank atas semua. Sementara pemain timnas Indonesia walaupun banyak juga yang bermain di Eropa, namun di liga yang berada di bawahnya ya, seperti Liga Belanda, Liga Belgia itu masih di bawah Liga Inggris, Spanyol, dan yang menentukan adalah bukan di liganya tapi seberapa banyak jam bermainnya. Kemudian kalau kita lihat dari grup C di mana Indonesia dan Jepang berada, untuk saat ini skor Jepang itu timnas Jepang menempati urutan paling atas dengan skor 10. Kemudian di bawahnya Australia skor 5, sangat jauh ya antara Jepang dan Australia, selisih 5 poin. Nah, peringkat 1 dan 2 ini nanti otomatis akan masuk ke Piala Dunia. Sedangkan Indonesia yang berhasil dikalahkan oleh China berada di peringkat 5. Ini sungguh sayang sekali ya. Padahal berharap Indonesia dapat mencuri poin, dapat poin penuh ketika melawan Tiongkok. Tapi justru kalah. Dan Indonesia kini berada di peringkat 5 dan di bawahnya adalah Tiongkok. Namun begitu masih ada kesempatan untuk Indonesia menempati urutan ketiga dan keempat. Syukur-syukur kalau bisa mengalahkan 3 tim selanjutnya, entah itu Bahrain, Arab Saudi, atau Australia yang dapat dikalahkan, dan siapa tahu Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Gitu. Kalau ada 3 tim pertandingan yang dapat dikalahkan oleh Indonesia dan Indonesia mendapatkan poin penuh di situ, maka kemungkinan besar Indonesia akan berada di poin kedua. Namun ini sepak bola, di mana kualitas individu juga menentukan, bukan hanya main tebak-tebakan. Dan kalau kita lihat bahwa pemain timnas Indonesia dan timnas Jepang, kalau dilihat dari market value-nya itu masih jauh lebih tinggi market value pemain Jepang. Di mana pemain timnas Indonesia yang paling mahal yaitu Miss Hilgers yang kini market value-nya 173 miliar, itu tidak sampai separuhnya dari pemain termahal timnas Jepang yaitu Takefusa Kubo yang memiliki market value 869 miliar. Nah, dari sini kita melihat bahwa market value itu diukur dari seberapa bernilai pemain tersebut. Biasanya sih karena performanya yang cukup baik dan sumbangsinya terhadap klub yang tinggi, dan biasanya sering memberi assist atau
mencetak gol yang membuat klubnya menang dalam setiap pertandingan, maka pemain tersebut akan memiliki market value yang akan naik. Nah, di sini di timnas Jepang itu pemain yang paling mahal yaitu Takefusa Kubo, kemudian Kaoru Mitoma 782 miliar, kemudian Takumi Minamino 347 miliar, dan Daichi Kamada 312 miliar. Sedangkan Indonesia di bawah Misilkers ada Tom Haye 52 miliar, Jay Isets 43 miliar, dan Calvin Verdong 43 miliar. Jadi market value Calvin Verdong yang bermain di Nijmegen Liga Belanda sama Jay Isets sama ya. Namun Jay Isets bermain di Liga Serie A Italia. Kemudian kalau kita lihat head to head antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia sejak ini 5 pertandingan terakhir ya dalam Piala Asia tahun kemarin 2023 2024 ya, Piala Asia 2024 awal tahun di mana Indonesia kalah 3-1 dari Jepang. Kemudian tahun 89 dalam kualifikasi Piala Dunia Jepang mencukur Indonesia 5-0. Namun begitu pada tahun 89 bulan Mei Indonesia pernah bermain imbang dengan Jepang 0-0. Dan tahun 81 Jepang mengalahkan Indonesia dalam Piala Merdeka 2-0. Nah, ini tahun 1981 juga dalam international friendly, Indonesia pernah menang melawan Jepang 2-0, tapi itu dalam pertandingan persahabatan ya. Biasanya sih kalau dalam pertandingan persahabatan, timnas suatu negara tidak menurunkan pemain terbaiknya. Nah, ini skor Jepang dalam 5 pertandingan terakhir, yaitu mengalahkan Korea Utara 3-0, ini dalam round first round ya, dalam ronde pertama kualifikasi Piala Dunia. Kemudian mengalahkan Myanmar 5-0, mengalahkan Irak 5-0. Irak apa Syria? Syria ya, 5-0. Kemudian mengalahkan Cina 7-0 dalam kualifikasi Piala Dunia di round 3. Kemudian mengalahkan Bahrain 5-0. Nah, kini apakah skor tinggi ini akan terus berlanjut ketika berhadapan dengan Indonesia? Kita lihat aja nanti pada hari Jumat. Namun siapa tahu Indonesia dapat memberikan kejutan dengan mencuri poin, menahan imbang, atau bisa mengalahkan. Semuanya bisa serba mungkin dalam pertandingan sepak bola. Koki Ogawa ini temannya Calvin Verdong ya di Nijmegen ini nanti ketemu dengan Indonesia, nanti akan ketemu dengan Verdong pada hari Jumat nanti. Nah, kalau menurut saya antara Timnas Jepang dan Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 15 November lusa hari Jumat itu kemungkinan besar sih akan bermain imbang, bisa 0-0 atau 1-1. Kita lihat saja nanti. Namun prediksi saya akan bermain imbang di situ. Walaupun secara permainan dan koordinasi tim Jepang memiliki kelebihan dari dalam segi koordinasi dan teknik bertahan maupun menyerang dari timnas Indonesia maupun kualitas individu. Namun Jepang memiliki kelemahan dalam segi postur tubuh, yaitu di mana kalau permainan udara itu memiliki kelemahan di situ. Kita lihat waktu Indonesia melawan Jepang pada Piala Asia tahun kemarin, di mana Indonesia mampu mengegolkan 1 gol lewat Sandy Walsh ya, melalui umpan, melalui lemparan Pratama Arhan, kemudian disundul oleh Ilkan Bagot, kemudian disambar oleh Sandy Walsh dan dapat berubah gol walaupun Indonesia kalah dalam skor 3-1. Nah, seperti ini kemungkinan bisa juga dapat diulang, di mana postur pemain Indonesia saat ini rata-rata sih 180-an ya. Namun itu semua tergantung dari strategi pelatih, di mana pelatih juga menentukan bagaimana permainan timnas Indonesia. Semoga nanti pelatih menurunkan skuad terbaiknya ya, tanpa menyimpannya terlebih dahulu seperti yang dilakukan pada saat melawan Cina, di mana pemain tim inti Indonesia itu disimpan dulu. Namun justru kecolongan. Nah, ini juga yang harus dihindari oleh timnas Indonesia, yaitu kecolongan gol di menit-menit awal. Karena kalau udah kecolongan gol di situ, itu akan sulit untuk mendapatkan kesempatan mencetak gol. Maka sebaik mungkin dihindari dan tetap fokus dalam pertandingan. Dan saya pikir Sintayong tidak akan melakukan coba-coba lagi dalam membuat starting lineup saat melawan Jepang. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat saja nanti pada tanggal 15 November 2024. Demikian prediksi tentang
timnas Indonesia saat melawan Jepang, di mana akan berakhir 0-0 atau 1-1, di mana Indonesia mendapatkan poin di situ. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.